Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anakku sekalian pada kegiatan bimbingan TK kali ini, yaitu dengan tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik setelah belajar materi ini mengenal dan memahami e-commerce, teknologi pembayaran online, internet banking dan SMS banking, teknologi pembayaran digital, e-governance, transportasi berbasis online. Kata kunci media sosial, pembayaran online, telepon seluler, uang digital, dan SMS banking. Electronic commerce atau e-commerce, atau disebut juga perdagangan secara elektronik, perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Internet memungkinkan orang atau organisasi yang berada pada jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang murah. Perdagangan secara elektronik memberikan keuntungan baik kepada perusahaan maupun customer. Keuntungan yang diperoleh perusahaan diantaranya sebagai berikut. A. Perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Misalnya, pengusaha batik di Pekalongan dapat menjual batiknya ke pelanggan di Italia, atau pabrik furniture di Jepara dapat memasarkan produknya ke Korea Selatan. B. Perusahaan tidak perlu membuka banyak cabang distribusi. C. Mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. C. Mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan karena perusahaan tidak perlu menyediakan toko yang besar dan pegawai yang banyak. E. Barang yang dijual lebih murah dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Keuntungan yang diperoleh konsumen sebagai berikut. A. Konsumen tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang. Hanya dengan koneksi ke internet dan memesan barang akan diantar ke rumah. Pembeli dapat menghemat waktu dan biaya transportasi belanja. C. Mempunyai lebih banyak pilihan karena dapat membandingkan semua produk yang ada di internet. D. Dapat membeli barang yang terdapat di negara lain yang belum tersedia di dalam negeri. Harga barang yang dibeli menjadi lebih murah. Ada banyak individu atau pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM yang melakukan penjualan di internet memanfaatkan halaman web marketplace yang ada. Marketplace adalah halaman web internet yang memungkinkan setiap penggunanya membuka toko online dan menampilkan barang-barang yang dijual di halaman web mereka. Marketplace dapat diibaratkan seperti mall elektronik sebagai tempat bagi banyak toko online yang tergabung di dalamnya. Saat ini banyak marketplace yang tersedia di internet seperti eBay, Amazon, dan Alibaba yang dapat digunakan untuk memasarkan produk secara internasional. Jika penjual ingin memasarkan produk secara nasional, penjual dapat menggunakan marketplace yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada. Jika kamu mempunyai produk yang ingin dijual atau orang tua kamu mempunyai usaha, kamu dapat memanfaatkan juga halaman web marketplace untuk menjual produk-produk tersebut secara online. Perkembangan e-commerce tentu juga memberikan dampak buruk bagi pihak lain. Agar pengguna dapat menggunakan layanan ini, pengguna harus membuka akun terlebih dahulu di halaman web tersebut, kemudian menambahkan data akun bank, kartu kredit, atau kartu debit ke akun tersebut. Selanjutnya, kapanpun pengguna ingin menggunakan pembayaran atas transaksi yang dilakukan di internet, pengguna dapat menggunakan akun miliknya untuk melakukan pembayaran. Internet banking dan SMS banking.
Internet banking layanan yang dilakukan dengan menggunakan internet. Layanan internet banking memungkinkan para nasabah bank melakukan transaksi perbankan di internet. Agar dapat menggunakan layanan tersebut, nasabah harus mendaftarkan ke bank untuk mendapatkan layanan internet banking. Selanjutnya, nasabah login ke halaman web internet banking yang disediakan oleh bank, kemudian melakukan transaksi yang diinginkan. Transaksi dapat dilakukan adalah menampilkan sejarah transaksi, pengecekan saldo, transfer uang, membuka rekening deposito, dan pembayaran tagihan-tagihan. Gambar web pelayanan internet banking dari bank-bank. Contohnya Bank Mandiri. Ini Bank BNI. Nah, ini yang Bank Mandiri. SMS banking layanan perbankan dari bank yang dilakukan dengan menggunakan SMS. Layanan SMS banking memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan hanya dengan mengirimkan SMS ke nomor tertentu yang disediakan bank. 5. Pembayaran digital atau digital payment adalah metode transaksi atau pembayaran untuk barang atau jasa melalui media digital elektronik tanpa melibatkan alat pembayaran cek atau uang tunai. Pembayaran digital juga dikenal dengan istilah pembayaran payment atau e-payment dan pembayaran online atau online payment. Aplikasi-aplikasi baru ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan transaksi bisnis yang lebih mudah, aman, dan nyaman. Beberapa metode pembayaran digital yang banyak digunakan saat ini diantaranya sebagai berikut. Aplikasi pembayaran mobile. Aplikasi pembayaran mobile, metode pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang ditempatkan di perangkat smartphone. B. Uang digital atau digital currency atau uang virtual dan dikenal juga dengan cryptocurrency, yaitu mata uang yang mempunyai format digital yang dibuat dalam bentuk token atau koin. C. Aplikasi pembayaran dari media sosial. Beberapa media sosial tidak hanya mengembangkan layanan interaksi sosial di internet, tapi juga memberikan layanan untuk melakukan pembayaran dari pengguna ke pengguna lain atau peer-to-peer atau dari pengguna ke pelaku usaha di media sosial. 6. E-governance. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya dirasakan oleh dunia bisnis, tetapi juga dalam bidang pemerintahan. Beberapa pemerintah daerah, kabupaten atau kota media, dan pemerintah tingkat provinsi di Indonesia mulai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Di tingkat pusat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dilakukan oleh beberapa kementerian. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi dalam bidang pemerintah dikenal dengan istilah e-governance atau electronic governance. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan memberikan keuntungan kepada masyarakat penggunanya, diantaranya sebagai berikut. A. Meningkatnya layanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat dilayani kapan saja dan di mana saja tanpa harus bergantung pada jam buka kantor dan tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui halaman web yang disediakan. B. Meningkatnya hubungan antar pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat karena informasi lebih mudah diperoleh. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi juga meningkatkan transparansi pemerintahan yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari dunia usaha dan masyarakat. Gambar situs pendaftaran online paspor dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Contoh DJP online dan paspor online. C. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat dapat mengambil keputusan dengan benar. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan memberdayakan masyarakat. D. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi halangan bagi dunia usaha dan masyarakat apabila berhubungan dengan pemerintah.
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membuat pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efisien. Beberapa contoh penggunaan teknologi oleh pemerintah, kota, dan daerah, dan dari beberapa departemen untuk pelayanan yang saat ini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut. A. Layanan pengajuan paspor online dan layanan legalisasi dokumen dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. B. Layanan legalisasi dokumen dan pengaduan dari Kementerian Luar Negeri. C. Sistem pengelolaan keuangan daerah (SKPD). E. SDM. E. Monitoring. D. Sistem. E. Musrembang. E. Budgeting. E. Planning. E. Procurement, serta E. Monef, Monitoring and Evaluation dari pemerintah daerah Bojonegoro. Education, e-payment, e-office, e-health, e-diskop, media center, dan sistem siaga bencana dari pemerintah kota Surabaya. Sistem e-governance Binjai Smart City dengan 14 sistem e-governance oleh dari pemerintah Binjai Sumatera. F. Aplikasi hibah bansos sebilulungan, perizinan online, dan aplikasi elektronik remunerasi kinerja (IREK) dari pemerintah Kota Bandung. Gambar web perizinan online pemerintah Kota Bandung. Nah, ini salah satu dampak kemajuan teknologi internet dan telepon mobile adalah munculnya aplikasi transportasi berbasis online. Aplikasi transportasi berbasis online dipelopori oleh Uber yang sejak Maret 2009. Aplikasi ini memungkinkan seorang pemilik mobil menyewakan mobilnya menjadi taksi yang dipesan oleh pelanggan melalui aplikasi online. 7. Transportasi berbasis online. Ide berdirinya Uber muncul ketika dua orang sahabat, Travis Kalanick dan Garen Graham, kesulitan untuk mendapatkan tumpangan taksi di malam hari pada musim dingin di Paris. Dari pengalaman itulah muncul ide bagaimana jika seorang dapat memesan taksi dari smartphone. Aplikasi Uber kemudian dikembangkan dan memungkinkan pengguna memesan taksi hanya dengan satu kali klik. Pada 5 Juli 2010, pesanan Uber pertama dilakukan di San Francisco. Pada Desember 2011, Uber resmi beroperasi secara internasional. Di Indonesia, layanan transportasi berbasis online dioperasikan oleh Gojek dan Grab. Gojek didirikan pada 12 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan Kevin Alwi. Saat ini Gojek memiliki sekitar 3.000 pegawai. Adapun Grab, perusahaan layanan transportasi online dari Malaysia, masuk ke Indonesia sejak tahun 2014. Kehadiran layanan transportasi online membawa perubahan pada cara pengguna memilih layanan transportasi. Dulu, pelanggan harus menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan layanan taksi atau menggunakan telepon untuk pemesanan. Cara ini kadang membutuhkan waktu relatif lama karena layanan yang tersedia jauh dari posisi pelanggan dan seringkali pengemudi taksi sulit untuk menemukan posisi pelanggan. Namun dengan layanan transportasi online, pelanggan dapat memesan dari mana saja dan teknologi pelacakan posisi membuat pelanggan dengan mudah menemukan posisi mobil, demikian juga sebaliknya. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian dalam memilih transportasi adalah masalah keamanan penumpang. Saat ini jenis layanan transportasi online semakin beragam, seperti layanan kirim dokumen atau paket, serta beli dan antar makanan. Layanan tersebut membuat pengguna dapat mengirimkan paket dengan mudah dan cepat, sedangkan layanan beli dan antar makanan dengan mudah dan nyaman dari rumah. Demikian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.